Salah satu ex-wali santri Al Zaitun secara terang-terangan mengaku sebagai mantan orang dalam atau dengan kata lain mantan anggota negara Islam Indonesia NII KW 9 selama 21 tahun. Mantan pengikut Panji Gumilang ini juga pernah mengungkap dugaan pelecehan seksual di Ponpes Al Zaitun. Sudah bergabung ex-wali santri Al Zaitun Leni Siregar. Selamat malam Ibu Leni. Selamat malam Mbak Silvi. Baik, Bu Leni, bagaimana ceritanya Anda sampai bisa tergabung dalam NII KW 9 di Al Zaitun? Pada awalnya tahun 2000, bulan Januari itu diajak sama teman Paskibra dulu ya, satu Kodia Bandung untuk ikut kajian Al-Quran di salah satu masjid, begitu Mbak Silvi. Oke, lalu setelah itu bisa sampai 21 tahun itu bagaimana ceritanya Ibu? Ya, melalui pemahaman-pemahaman yang bertahap ya, bahwa keadaan sekarang ini awalnya itu dipahamkan keadaan jahiliyah dan sudah terjadi ciri-ciri yang sebagaimana pada zaman jahiliyah dulu, sehingga perlu untuk berhijrah ke tempat yang lebih bersih yang diridhoi oleh Allah, yaitu negara karunia Allah. Itu istilahnya dulu NKA, bukan langsung NII, begitu Mbak Silvi. Jadi dengan berdasar pada dalil Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 208 yang memasuki Islam itu harus secara kafah, maka saya juga tertarik untuk belajar agama lebih jauh lagi, terutama juga karena yang mukorinya atau pengisinya itu pada saat itu adalah mahasiswa kedokteran, kemudian juga kuliah di Politeknik Bandung, begitu. Jadi saya pikir ya para intelektual juga ya, ada dari ITB, dari Unpad, teman-teman itu. Seperti itu Mbak. Oke, itu maksudnya rekruternya ya, yang merekrut Bu Leni untuk masuk ke NII itu? Iya. Jadi orang-orang yang Anda Ya, golongkan betul, sebagai Mbak. sebetulnya orang-orang intelektual ya? Oke. Kami juga memiliki testimoni Ya, mahasiswa, dari salah satu mantan pekerja Al Zaitun yang mengaku ia dijanjikan surga. Kita simak terlebih dahulu, nanti saya juga akan tanyakan ke Bu Leni apakah ini juga janji serupa yang ditawarkan pada saat itu. Al Zaitun adalah pusat negara Islam, Madinahnya Indonesia. Jadi apapun yang akan diproduksi nanti di Al Zaitun saat ini, yang kemarin-kemarin saat ini, itu adalah untuk persiapan generasi, ya itu, pusat negara NII. Ya mungkin mereka hari ini secara keseluruhan, anak-anak santri pastinya belum banyak yang tahu. Gitu ya. Belum banyak yang belum tahu malah. Larinya kemana, karena seperti yang Mas Iksan tadi jelaskan atau beberapa orang mantan santri yang jelaskan bahwa mereka hanya belajar seperti biasa, kurikulum yang biasa. Makanya kalau kita lihat kurikulumnya seperti biasa yang dianjurkan pemerintah, tapi di luar itu ada lagi program-program yang mungkin mereka pernah alami. Kalau saya nggak masuk ke situ terlalu dalam. Oke, ternyata pernyataan yang diputarkan tadi adalah terkait bahwa ada janji atau ada anggapan Al Zaitun itu seperti Madinahnya Indonesia. Apakah janji-janji seperti itu juga waktu itu disampaikan kepada Bu Leni? Ya betul, ada Mbak. Jadi sampai dibilang surga itu nggak perlu menunggu sampai kita meninggal dulu untuk menikmati surga. Di sana di Al Zaitun itu adalah surganya kita, gitu. Gambaran surga itu di dunia juga bisa kita ciptakan, gitu Mbak Silvi. Jadi saya pikir kalau surga demikian ya, pada saat wali santri saya seharusnya juga setelah berkontribusi berpuluh tahun itu kami, apalagi saya suami istri begitu, harusnya anak itu masuk ke sana gratis dong gitu. Kalau memang itu surga di sana, tapi kenyataannya tidak juga. Oke, tetap bayar ya. Kontribusi apa sih yang dimaksud Bu Leni? Iya. Kontribusi infak. Itu infak itu dibayarkan setiap bulan dari mulai saya masuk ya. Pada saat itu ditasdikkan atau ditargetkan itu 350.000 atau 300.000 ya untuk akomodasi dan juga infak. Mulai dari infak 80.000 karena tercapai, kemudian naik lagi 100.000 bulan depannya, naik lagi 150.000, begitu seterusnya. Kalau kita tercapai makin tinggi. Dan kalaupun kita sudah mencapai target, kalau ada teman kita, tim kita yang pasif, itu menjadi tanggungan tim.
infaknya itu. Jadi bisa dihitung seberapa banyak kontribusi kami terhadap Al Zaitun sampai akhirnya ada program Jamas. Jamas gelombang pertama saya lunas 20 juta. Kemudian yang gelombang keduanya ditargetkan 300 juta per orang dan sudah sampai 4 juta saya sempat membayarkannya. Begitu. Dan ada juga buktinya Mbak, kalau mau lihat saya sempat membayarkan bukti Jamas itu 3 juta rupiah. Bisa dilihat di kamera mungkin. Ya. Oke. Boleh di zoom ya, in? Ini 3 juta rupiah sempat saya transfer. Oke. Udah kelihatan Mbak Silvi? Ya, tidak terlalu jelas, tapi mungkin bisa Anda jelaskan Bu Leni. Ya, ini maksudnya adalah memang apakah setiap anggota itu ditarget untuk mencari uang untuk pembiayaan Al Zaitun atau pembiayaan gerakan NII atau seperti apa Bu? Ya betul, ditarget untuk membiayai pembangunan-pembangunan di Mahat Al Zaitun, dan informasinya juga ternyata tidak hanya pembangunan-pembangunan Al Zaitun. Konon juga saya mendengar ada sejumlah transferan juga untuk tempat ibadah lain di luar negeri. Itu yang terupdate. Jadi saya juga betapa kecewa uang yang kami bayarkan itu bukan hanya untuk pembangunan-pembangunan di Al Zaitun saja. Sedangkan target infak yang diberikan kepada kami juga sudah cukup berat ya. Belum lagi nanti ada tagihan sejadah 1.500.000 per orang dan setiap anggota keluarga itu harus memenuhinya. Kemudian juga ada harokah tiang pancang lah, infak tiang pancang, atau juga harus kembali membayar buku paket yang sebenarnya tidak mesti membeli buku paket misalnya sebagai wali santri karena abangnya masih angkatan tahun kemarin bukunya masih bagus, seperti itu. Baik. Bu Leni, untuk memenuhi target itu biasanya apa yang dilakukan oleh anggota? Tahun-tahun belakangan ini mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial, kemudian mereka membayar infak itu dari fee yang mereka peroleh secara pribadi, tetapi juga secara yayasan ditarget sekian puluh % untuk langsung setoran ke atas. Itu yang perlu diketahui oleh aparat, ya, oleh masyarakat, dan juga oleh orang dalam yang sekarang ini masih mengoleksi donasi dari para donatur agar segera berhenti, karena bisa jadi itu terlibat pencucian uang ya, karena maksud dari donatur itu pasti tidak untuk ke Al Zaitun. Sesuai proposal pasti mereka membayarkan atau mentransfer dana mereka itu untuk misalnya yatim piatu atau perbaikan masjid atau perbaikan musola, MCK dan sebagainya. Begitu Mbak Silvi. Jadi sebagian besar itu diperoleh dari yayasan-yayasan sosial, karena saya tahu begitu jadi wali santri, WhatsApp grup dari wali santri itu profilnya adalah yayasan-yayasan sosial tempat mereka bernaung. Seperti itu ya, sebagian kecil saja yang diperoleh dari nafkah mereka mencari kerja atau usaha, begitu. Baik. Mbak Silvi. Berarti anggota itu sampai mendirikan yayasan sosial, mengumpulkan uang dari masyarakat masuk ke yayasan sosial itu, tapi apakah dari yayasan itu langsung ke Al Zaitun atau ke orang lain, itu apakah para anggota tahu, Ibu? Ya mungkin saja dari rekening yayasan ke rekening pimpinannya secara bertahap dan sampai kepada pihak Mahat Al Zaitun atau fungsional, atau mungkin bahkan rekeningnya Panji sendiri gitu. Dan ini adalah satu perbudakan. Kebayangkan 300 juta itu satu anggota keluarga atau satu istri. Suaminya pun sama. Kalau orang dalam juga, dan sudah pasti sebagian besar orang dalam, 300 juta juga harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Dan ini benar-benar perbudakan yang harus juga melibatkan pemerintah untuk memperbaiki mental dari orang-orang dalam ini agar tidak menjadi peminta-minta atau juga penipu ya di sini. Nah, saya kalau ini dianggap sebagai perbudakan, di yayasan kenapa sosial, orang dalam ini masih mau melakukannya? Kalau ini dianggap sebagai perbudakan, kenapa masih mau dilakukan oleh orang dalam? Doktrin, Mbak. Saya juga sempat melaksanakan mencari donatur, tapi pada saat itu saya mau hanya sampai fee-nya itu yang diperoleh saya, waktu itu 20% dari tiap donasi itu saya transfer lagi untuk infak. Selebihnya karena saya sudah tahu
setiap yayasan itu ternyata ditarget langsung pendapatan yayasan itu ditransfer ke atas 30%-an. Di situ saya mulai berpikir, oh ini serakah ini mulai penyakitnya kumat lagi ini dari pimpinan, dari Panji gitu ya. Saya pikir sudah tidak bisa ditolerir, akhirnya saya kembalikan data-data dan saya kembalikan juga waktu itu HP ke yayasan tempat saya bernaung gitu. Baik, Bu Leni, apa yang terjadi kalau target itu tidak tercapai? Karena merusak mental. Ada sanksi? Apakah ada sanksi? Bu Leni boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali lagi untuk mengulasnya di segmen selanjutnya. Baik, pemirsa, kita kembali bergabung bersama dengan ex-wali santri Al Zaitun yang juga merupakan ex orang dalam atau anggota NII di Al Zaitun. Ibu Leni, apa sanksinya kalau target infak per bulan dan juga target 300 juta untuk 3 tahun per anggota itu tidak terpenuhi, Bu? Jadi ada semacam acara untuk anggota Jamas ya, atau yang berinfak. Melalui program Jamas ini di suatu acara dipanggil, kemudian dipampang di layar besar itu berapa pencapaian infaknya. Kemudian per pribadi itu kan bisa melihat pencapaian infaknya dibandingkan teman-teman yang lain. Lalu ditanya kapan mau melunasi seperti itulah, kapan mau membayar lagi infaknya. Jadi ada semacam tekanan mental kepada para jamaser ya namanya, kepada para yang orang dalam yang berinfak ini agar malu. Kemudian juga kalau tidak taat kepada ulil amri itu ada semacam beban di hati mereka, ganjalan bahwa mereka itu tidak bisa menunaikan jihad dengan baik gitu. Oke, baik. Jadi ada tekanan, ada semacam tindakan dipermalukan begitu ya. Kami juga ingin memutarkan, Ibu Leni, saya minta tanggapan Anda nanti. Ada mantan pekerja Al Zaitun tadi, Pak Firman, yang mengaku ia menerima ketidakadilan sampai kekerasan, padahal sudah banyak berkorban harta dan juga banyak hal lainnya. Kita simak pernyataannya berikut ini. Kami adalah soft bawah yang benar-benar ingin bersama-sama mendirikan sebuah tempat yang yang katanya surga kan, doktrinnya ke kami itu kan, di seluruh orang-orang teritorial. Dan ternyata banyak fakta, ya sudah banyak juga cerita-cerita orang-orang sebelum saya, terjadinya kekerasan, terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Maka saya salah satu orang yang pada waktu itu memutuskan untuk ini tidak sehat, ini tidak demokratis, dan ini bagi saya tidak manusiawi. Kalau mau cerita jujur, mungkin kebanyakan daripada orang-orang yang keluar, termasuk saya merasa putus asa. Karena yang bertahun-tahun kami dengan harta, dengan jiwa, semua habis-habisan. Bahkan banyak orang-orang yang bercerai karena rumah tangga itu kan kalau ada salah satu yang masih di dalam itu ya tidak muhrim, jadi harus cerai. Nah, jadi mohon maaf, Pak Firman, apakah ini juga terjadi pada Anda, Pak Firman? Mohon maaf. Punya masa depan. Bu Leni, apakah karena alasan yang sama sehingga pada akhirnya Anda memutuskan keluar dari sebagai anggota NII KW 9? Ya, mungkin kalau saya sebagai perempuan tekanannya tidak lebih besar dibandingkan laki-laki ya, apalagi laki-laki itu masuk dalam struktur dari mulai yang terendah tingkat desa atau Musa, kemudian naik ke tingkat kecamatan, Ibrahim dan seterusnya. Mereka memang pasti mengalami intimidasi, mereka pasti dibentak-bentak, mungkin dipermalukan juga, itu pasti ada. Saya yakin karena memang tidak mungkin tidak terjadi demikian sampai ada berita pada tahun 2012 ya kalau nggak salah itu penyekapan 5 pegawai di Masikoh di tempat kediaman Syekh atau Panji. Itu sudah naik ke beberapa media. Cuman saya heran waktu itu nggak sempat diproses atau bagaimana gitu kelanjutannya. Dan itu juga salah satu penindasan juga ya, disekap beberapa hari di situ. Oke, jadi nggak heran juga memang ada terjadi demikian pada saat zaman dulu. Karena juga. apa, Ibu, setahu Anda? Karena ya itu ada tekanan mengejar target penyelesaian pembangunan. Ya sekarang bagaimana tidak kalang kabut mereka gitu ya, mengharapkan infak dari umat
karena pembangunannya aja belum selesai yang ini udah dibangun yang lain, belum selesai yang lain itu udah dibangun lagi yang lain begitu. Jadi ambisinya Panji ini luar biasa gitu, tapi menekan umat, sedangkan usaha dari dia ataupun anak-anaknya saya nggak tahu. Saya dapat informasi juga usaha dari anaknya itu tidak berhasil gitu. Ada usaha dulu bank BPR lah atau salon gitu. Baik. Saya pikir itu mungkin harus dicari tahu juga. Saya sumbernya dari almarhum Pak Rukial yang juga orang terdekat atau ring satunya Panji begitu. Oke. Bu Leni, berarti dan sudah beredar juga di antara teman-teman demikian. Semua cara-cara dalam mengumpulkan dana, kemudian bagaimana membangun, menghidupkan NII KW9 ini, semuanya otak intelektualnya adalah Panji Gumilang ya, Bu? Iya, karena dia begitu otoriter. Sampai hal-hal yang kecil pun dia yang urusin gitu di sana. Dia yang menentukan. Dan para pegawai atau guru ustazah itu tidak berani mengambil keputusan. Untuk hal-hal apapun tidak bisa mandiri untuk menentukan keputusan. Gitu. Oke. Baik, terakhir Bu, waktu kita singkat, saya ingin tanya sebetulnya apakah ajaran NII, doktrin NII ini sampai masuk ke wilayah lingkup proses belajar mengajar para santri yang sekolah di Al Zaitun? Secara langsung dalam proses pembelajaran itu tidak ada, tapi pada saat kelas 12 yang saya dengar dari banyak wali santri yang juga orang dalam itu ada acara irsyad itu di kelas 12. Yang saya simpulkan itu ya penyesuaian terhadap pemahaman yang diperoleh oleh orang tuanya yang merupakan orang dalam atau NII KW9. Yang saya juga berpesan begini Mbak, untuk teman-teman yang masih di dalam wali santri orang dalam itu, percayalah bahwa yang dibawa Panji ini adalah false flag gitu. Dia hanya berdiri atau bergerak di selimuti oleh cover NII gitu. Pada dasarnya saya baca-baca, ada literasi yang kami baca juga bahwa NII pada saat dulu itu Kartosuwiryo itu tidak demikian. Sholat itu diwajibkan. Ada di pasal 24 Stafreh kalau nggak salah itu undang-undang hukum pidananya. Jadi silahkan teman-teman mencari tahu bagaimana NII yang sesungguhnya. Dalam hal ini teman-teman sudah diseret kepada cover, tapi sesungguhnya dengan cover NII itu Panji sudah banyak merusak mental kalian, ya. Dengan kalian diputus sekolahnya, dengan kalian dikacaukan untuk proses pernikahannya tanpa wali. Sebagai perempuan kan harus ada ayahnya, tapi kalian harus mau dinikahkan pada zaman dulu itu tanpa ayah kandung. Gitu. Sampai kalian pun mungkin belum sempat mengurus resepsi di luar atau di KUA, kalian keburu hamil duluan, akhirnya tetangga atau teman-teman menilai kalian itu sudah hamil tanpa proses menikah duluan gitu. Jadi sempat juga memang banyak pasangan-pasangan yang cerai itu betul kata Pak Firman, karena juga desakan ekonomi atau tuntutan ekonomi setelah berumah tangga. Gitu. Jadi percayalah teman-teman bahwa di Mahat itu sudah tidak ada majelis syuro juga ya. Panji itu sudah membubarkan majelis syuro dan menjadi penguasa yang mutlak. Jadi di sini bukan hanya problem pemimpin, tetapi juga sistem dan kelembagaan juga yang harus diaudit. Audit juga untuk keuangannya karena dana BOS juga sudah sempat disuruh transfer ke rekening pribadinya Panji. Begitu teman-teman. Oke. Sebetulnya masih banyak yang Demikian, bisa Mbak Silvi. kami gali ya dari Bu Leni Siregar, tapi sayang sekali waktunya sudah habis. Pasti akan ada kesempatan lagi, kami akan kembali bertanya kepada Bu Leni Siregar. Masih banyak yang bisa digali, tapi terima kasih atas waktunya untuk kesempatan hari ini. Bu Leni Siregar, ex-wali santri Al Zaitun sudah bergabung di Prime Time News hari ini.